Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan pertemuan eh, kuliah kita, yaitu tentang riset operasional. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi yang berkaitan tentang metode transportasi juga ya. Coba di sini namanya adalah dikenal dengan nama metode penugasan. Metode penugasan itu apa? Jadi seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwasanya ini adalah model eh, transportasi, di mana nanti tiap sumber dan permintaan dari tiap tempat itu tujuannya adalah sama atau satu. Jadi ini biasanya disebut dengan model pemrograman linier yang jenisnya khusus. Jadi tujuan dari metode ini sama sebenarnya ya dengan model pemrograman linier. Cuma di sana nanti kita akan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai atau untuk meminimalkan biaya total atau waktu yang diperlukan dalam mengerjakan sebuah proyek atau tugas. Saya kasih contoh sekarang masalah minimasi. Sini ada contoh mana metode yang berhubungan dengan penempatan para karyawan pada bidang yang tersedia agar biaya yang ditanggung dapat diminimumkan atau jaraknya minimum waktunya ya. Jadi masalah minimasi ini itu bisa digunakan untuk misalkan penempatan karyawan pada bidang yang tersedia agar biaya yang ditanggung bisa diminimumkan. Jadi pengeluaran dari sebuah perusahaan itu bisa minim sekali nanti dengan metode penugasan ini. Nah, contohnya di sini seperti ini. Ada 4 jenis pekerjaan. Jadi perusahaan itu mempunyai 4 jenis pekerjaan, di mana pekerjaannya itu berbeda-beda dan akan diselesaikan oleh 4 orang karyawan. Nah, jadi ada 4 tugas, kemudian yang akan mengerjakan ada 4 juga. Nah, setiap orang mendapat pekerjaan yang berbeda-beda, jadi tidak sama. Nah, berapa biaya yang dikeluarkan untuk setiap jenis tugas oleh jadi saya ulang lagi, setiap orang itu mendapatkan pekerjaan yang berbeda. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk setiap jenis tugas oleh masing-masing karyawan ditunjukkan oleh tabel berikut. Jadi ini biayanya. Jadi si A kalau mengerjakan tugas 1 dia habis 15. Tugas 2 dia habis 21. Tugas 3 dia habis 21. Tugas 4 dia habis 22 dan seterusnya. Jadi ini biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk si A. Artinya apa? Artinya seperti ini. Perusahaan itu punya track record si A, di mana ketika si A mengerjakan tugas atau di tim 1 dia butuh biaya sebesar 15, tugas 2 butuh sebesar 21 dan seterusnya. Nah, karyawan B dia bisa mengerjakan tugas pertama itu dengan biaya 14, tugas kedua 16, tugas ketiga 21. Nah, tiap orang ini nanti akan dipilihkan. Ini paling minim nanti kita akan tugaskan kemana gitu. Tapi ada tekniknya, bukan pas langsung. Kalau kita seperti ini ya, kita ambil biayanya yang minimum ya. 15.
Oke, A minim. Untuk tugas selanjutnya, kan bingung kita kan. Ini yang B ini 14. 14 yang paling kecil. Berarti kan juga tugas 1 yang dikerjakan. Nah, ini dikasih masing-masing karyawan ditujukan oleh tabel di sini kan ya. Jadi tiap orang mendapat pekerjaan yang berbeda-beda. Nanti kita akan mencari kira-kira kalau di total biayanya yang paling minimum itu A itu kerjakan yang mana, B itu kerjakan yang mana, C itu kerjakan yang mana, dan D kerjakan yang mana. Seperti itu ya. Jadi kita total nanti, total keseluruhan pekerjaan. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, dalam metode penugasan ini, contohnya seperti ini. Di sini tadi sudah ada data. Datanya ini kan ya. Data yang dipunya oleh perusahaan. Nah, gimana caranya agar perusahaan itu tidak keluar biaya terlalu besar, bisa minum lah ya biayanya nanti. Nah, pada tiap baris kita ambil nilai yang terkecil. Pada tim 1 ya, nilai yang terkecil itu adalah 14. Oke, kita lainkan 14 ya. Pada tim 2, nilai yang terkecil itu adalah 16. Oke, 16. Pada tim 3, di baris ketiga, nilai yang terkecil adalah 19. Pada baris keempat, nilai yang terkecil adalah 16. Oke, setelah ketemu barisnya, nilai terkecilnya, setiap baris, kita kurangi tuh. Kita kurangi 15, dikurangi 14, 1. 14, dikurangi 14, 0. 18, dikurangi 15, itu 4. 17, kurangi 14, 3. 21 kurangi 16, itu 5. 16 kurangi 16, itu 0. 18 kurangi 16 itu 2. 22 dikurangi 16 itu 6. Dan seterusnya ya. Jadi kita kurangi dengan nilai yang terkecil dari tiap barisnya ya. Kita ambil dulu tiap barisnya yang terkecil, habis itu kita kurangi. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah kita mengurangi nilai yang terkecil lagi. Kita ngambil nilai yang terkecil lagi, cuma yang kita ambil adalah kolom sekarang. Kalau tadi kan baris. Nah, sekarang kita ngambil kolom. Kalau pada kolom ke A, karyawan A, dia nilai yang terkecil adalah 1. Kita ambil 1. Pada kolom B, nilai yang terkecil adalah 0. Kita ambil 0. Pada kolom C, nilai yang terkecil adalah 2. Kita ambil 2. Pada kolom D, nilai yang terkecil adalah 0. Kita ambil 0-nya tuh. Habis itu baru kita kurangi. 1 kurangi 1, 0. 5 kurangi 1, 4. 2 kurangi 1, 1. 6 kurangi 1, 5. 0 kurangi 0, 0. Nah, ini tetap ini, karena 0 ya. 4 kurangi 2, 2. 2 kurangi 2, 0. 5 kurangi 2, 3. 4 kurangi 2, 2. 3 kurangi 0, 0. Nah, ini tetap ini. Nah, langkah selanjutnya kalau tabel ini sudah kita dapat, di mana kita akan menarik garis ketika ada kondisi 0 itu berjejer. Ya, AB 0 berdekatan, kita garis. Ini juga berdekatan 0-nya. Artinya dia sebaris atau sekolom ya. Kita tarik garis. Kemudian ini juga ke bawah kita garis. Kemudian kita hitung jumlah barisnya. Kita hitung jumlah garisnya. Di mana jumlah garisnya di sini ada 1, 2, 3. Ada 3. Nah, kalau jumlah garis itu tidak sama dengan jumlah baris atau kolom, itu kita perlu menindaklanjuti ya, karena ini masih belum minim. Jadi kalau tidak sama, kolomnya ada 4 tuh. Kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Berarti kan tidak sama masih. Garisnya masih ada 3.
Maka kalau ini terjadi, maka kita harus menghitung lagi, tapi dengan cara yang sama. Artinya apa? Artinya kita hitung lagi di sini. Di kolom, di baris ini, mana nilai yang terkecil? Mana nilai yang terkecil? Habis itu, kita ikutin caranya yang selanjutnya, kita hitung. Karena jumlah barisnya, jumlah garis yang dihasilkan dari 0 itu tidak sama dengan jumlah kolom. Maka langkah selanjutnya kita kurangi semua angka yang tidak tertutup garis dengan angka yang terkecil yang tidak tertutup. Tambahkan angka terkecil itu pada angka yang menempati posisi sila. Angka tertutup garis adalah tetap. Jadi kalau kita lihat tuh, di sini angka yang paling kecil itu adalah 1. Sehingga kita kurangi itu semua dengan 1. 5 kurangi 1, 4. 2 kurangi 1, 1. 2 kurangi 1, 1. 3 kurangi 1, itu 2. 2 kurangi 1 itu 1. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, habis itu ketemu tuh. Ini 0 ketemu 0. Baru kita tarik garis lagi. Kita tarik garis lagi. Sehingga kalau kita total tuh. 1, 2, 3, 4. Ada 4 garis. Sudah memenuhi. Nah, kalau ini sudah dilakukan, berarti sudah pas tuh dengan kondisinya ya. Garisnya ada 4, kemudian kolomnya juga ada 4. Nah, selanjutnya kita tentukan tuh A ini kira-kira ngerjakan tugas yang mana. Nah, kita lihat di tugas pertama itu ada B, tugas kedua ada C, tugas 4 ada ini D, benturan, jadi tidak boleh. Jadi A ini akan mengerjakan tugas yang ketiga. B ini dia akan mengerjakan tugas yang pertama. C ini akan mengerjakan tugas yang kedua. Sehingga tidak bentrok dengan si A, tidak bentrok dengan B, yang D ini akan mengerjakan tugas yang keempat. Nah, ketika kita hitung A3 itu biayanya adalah 21. Oke, 21 ya. A3 21. Ini A3 21. Kalau yang B1 itu 14. B1 14. 14. Jadi biaya yang dikeluarkan ini minim nanti. Ini sudah yang terkecil. Jadi di sini ada 69. 69 nilainya. Oke, lanjut. Nah, itu untuk minimasi. Nah, sekarang ada contoh maksimasi. Mana studi kasusnya ini agak berbeda dengan yang minimasi, tapi caranya hampir sama. Manajer pemasaran sebuah perusahaan sedang mempelajari laporan penjualan dan evaluasi kelima tenaga penjual. Setiap tenaga penjual ditugaskan ke salah satu juta, wilayah timur 45 juta, wilayah tengah 40 juta. Oke, lanjut. Kalau kita bikinkan tabel, kira-kira bentuknya kayak gini nih. Wilayah utara 100 juta, selatan 80, ada utara. Jadi kalau di total di sini nanti 100 juta.
Ya, di situ nah, kita sudah tentukan tabelnya. Ini tenaga penjualannya. Bagaimana manajemen pemasaran mengatur tugas kelima tenaga penjual agar memperoleh pencapaian dengan penjualan semaksimum mungkin. Nah, caranya sama dengan yang tadi. Cuma di sini kalau di minimasi tadi kita mengurangi tiap baris kita ambil yang terkecil, habis itu kita kurangi itu. Tapi kalau di sini kita ambil nilai yang paling besar. Kita ambil nilai yang paling besar. Yang paling besar adalah 51. Kita ambil 51. Nah, setiap data yang ada di sini, setiap data yang ada di tabel itu akan dikurangi 51. Sehingga temu tuh 10. Ya, kita lihat ya. Tapi minnya kita ini mutlak ya. Artinya min itu tidak ada. Min itu tidak ada. Jadi kita kurangi tuh 51. Dikurangi 10, 41. 51 kurangi 15. 36. 51 dikurangi 20, 31. 51 kurangi 3, 15, 36. 51 kurangi 30, 21. 51 kurangi 16, 35. 51 kurangi 24, 27. Dan seterusnya seperti itu. Sehingga kita mendapatkan nilai ini 41, 36. Nah, baru setelah itu kita ambil nilai yang paling minim. Nilai yang paling minim pada kolom utara itu adalah 21. Pada kolom selatan itu adalah 11. Pada kolom barat itu adalah, ini tidak ada ini ya, 0 ya, tetap tadi nilai tetapnya 51. Pada kolom timur itu adalah 19, nilai minimnya. Pada kolom tengah itu adalah 23. Habis itu kita kurangi 41 kurangi 2, dikurangi 21 jadi 20, 36 kurangi 21 jadi 15 dan seterusnya. Nah, kalau ini kita sudah dapat nilainya, nilai dari wilayah pemasaran. Langkah selanjutnya ini. Langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai terkecil pada tiap baris. Baris A, kita lihat nilai terkecilnya 13. Baris B, nilai terkecilnya adalah 3. Habis itu kita kurangi. Kita kurangi 20 kurangi 13 ya 6,5. 24 kurangi 13 10,5. 27 kurangi 13 13,5 dan seterusnya. Habis itu sama dengan yang tadi, di mana kita akan mencari garis. Kalau ada 0 yang jejer, baik itu kolom atau baris, kita akan kasih garisnya. Garis yang pertama adalah yang di sini. Satu garis. Kemudian di sini ada 2 garis. Ini kolom 1, ini kita garis lagi ya. B sama C kan berdekatan, kita garis lagi. B, kita garis lagi nih. Kita hitung. Jumlah garisnya di sini itu masih 4. Tidak sama dengan 5, sama dengan yang tadi. Nah, kita hitung lagi nih.
kalau sudah 5, maka ini nanti. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi seperti itu. Jadi ada minimasi, ada maksimasi. Untuk selanjutnya nanti silakan monggo kalian kerjakan tugasnya di learning. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.